Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Apa kabarnya pagi hari ini, saudara? Luar biasa. Luar biasa selalu, karena kita terus di dalam Tuhan, amin. Dialah yang luar biasa, yang menjadikan hidup kita selalu luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Untuk itu mari kita mau kasih yang terbaik untuk segala yang Tuhan telah buatkan dalam hidup kita. Kita percaya kalau hari ini ada, karena Tuhan selalu baik. Dan itu mari sama-sama kita mau kasih pujian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami Tuhan di pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan keadaan yang sungguh baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terlalu percaya kami Tuhan, tak ada satupun hari tanpa kasih penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini ada karena Tuhan memberkati dan bersama dengan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami rindu menjumpai Engkau Tuhan dengan nyanyian dan syukur. Biar Engkau yang memberkati Tuhan, ibadah pada siang hari ini. Tuhan memberkati dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan senantiasa bertahta dalam pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Sang Damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara yang dahsyat. Sama-sama, Sang Damai. Sang Damai, Allah yang menuntun langkah kehidupan kami. Oh, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja bagi kami. Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah Sang Allah yang begitu baik pagi siang hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Mari sahabat kita pagi bersama-sama. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita, Sang Raja. Haleluya.
tangan terangkat pagi siang hari ini bagi Raja kami yang dahsyat. Makasih Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kami berikan pujian kami siang hari Tuhan. Oh, Tuhan Tuhan, Kau Tuhan Tuhan atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Tuhan Tuhan, Kau Tuhan Tuhan, oh Tuhan Kau Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan, Kau Tuhan Tuhan atas segalanya Tuhan. Seluruh bumi menyembah. Tuhan Tuhan, Kau Tuhan Tuhan, oh Tuhan Tuhan, Tuhan oh Tuhan, oh Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan, oh Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan. Allah yang kalahkan maut, buat kami selamat. Sejak kami terluka dalam Engkau, haleluya. Mari setiap para pelayan Tuhan kita menyembah, setiap jemaat Tuhan kita menyembah. Dalam Kristus ku bersyukur. Kau yang tebus hidup kami, haleluya. Sekalipun Tuhan, sekalipun ada masalah dalam hidup kami, kami perkatakan iman kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Raja yang berdaulat, kuasa-Mu kalahkan maut. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan, beri pujian bagi Dia, ku bersyukur. Terima kasih buat Engkau Tuhan. Kami ingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup ini. Kami ingat setiap firman-Mu yang selama ini kami telah dengar ya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam setiap keadaan kami Tuhan. Di tempat ini kami hanya mau berserah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di tempat ini kami hanya mau menyembah, percaya bahwa Tuhan bekerja di antara setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Hanya nyanyian yang kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi gereja Tiberias sama-sama. Pandang Dia. Sembah dengan syukur. Tuhan pasti memberkati kita, saudara. Makasih. Katakan sama-sama. Oh, praise His name, oh the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name,
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing. Oh Lord, oh God, oh hallelujah. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh God, we praise you, Lord Jesus. Come on, just sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Hanya nyanyian ini kami bawa hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku percaya Tuhan, dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Satu suara gereja Tiberias, nyanyikan kami Tuhan. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, jemaat Tiberias yang dikasihi Tuhan, sampaikan oh, praise the name. Angkat suaramu gereja Tuhan. Mari Tiberias, percayalah. For endless day we will sing to you, Jesus. Oh Lord, our God. Oh, praise, oh, praise, oh, praise the name of the Lord our God. Forevermore, for endless days we will sing your praise. Mari menyembah Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Yang bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang selalu dahsyat dalam hidup setiap kami. Tak ada kata selain terima kasih Tuhan yang kami bisa sampaikan dalam setiap pertemuan ibadah kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang begitu baik bagi kami Tuhan. Hanya dengan syukur, hanya dengan iman, hanya dengan sikap berserah kami bisa datang kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau teramat baik, Engkau selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, siang hari ini jadi siang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi. Shalom Tiberia. Shalom. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dimanapun kau berada, kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Oh. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, Kutapan. Ku memandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari gereja Tiberias, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Yeah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kami naikkan pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu ajaib bagi setiap kami. Oh, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Dia Tuhan Yesus Allah kita yang tidak pernah gagal. Amin. One, two, three, yeah. Sama-sama. Di dalam Yesus. Sorakan. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita bagi hari yang indah ini. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan.
Kebaikan-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Gereja Tiberias, pam 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 parara, pam 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 parara. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, ya Allah kemenangan. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Semua Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, ya Allah, kekuatan, katakan Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, ya Allah, kemenangan. Gereja Tiberias, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Mari, yang wanita, yang wanita. Dia sungguh baik, Yesus. Masih yang wanita katakan, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia baik. Yuk, yang pria sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat, Yesus, come on. Dia baik bagi. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Come on. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang sungguh baik. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu mari kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan. Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita.
Untuk itu kita harus sabar dan minta tuntunan Roh Kudus agar kehidupan doa kita berjalan, maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya. Sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus, juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, berarti percaya kepada kasih Yesus, berarti mempercayai perkataan Yesus. Perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala dengan judul Berpegang Teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua, senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, menjadi mempelai Kristus, agar kami semua siap ke sorga, pesta di sorga. Sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Romawi yang kedua, berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Dua hal yang diperlukan untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Satu, bergantung kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Persoalan yang dihadapi banyak orang saat ini memang berat, tetapi sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan, dan bukan pada pengertian atau kebijakan dirinya sendiri. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan dengan mentaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi satu hal yang pasti bahwa penyertaan dan berkat Tuhan berlaku bagi setiap orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kita memang manusia biasa, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dua, meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Saat kita berdoa, ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan, mintalah juga agar Allah memberikan hikmat ke dalam roh kita. Kemudian kita berdiam diri untuk mendengarkannya. Carilah kehendak dan tujuannya dalam setiap permasalahan kita. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tak ada kata terlambat untuk memulai bertumbuh dalam hikmat. Percayalah, saat kita meminta hikmat kepada Allah, hikmatnya akan bertumbuh dalam diri kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai
nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15. Kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang besar, kuasa-Mu ajaib bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Nama di atas segala nama. Come on. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart
will sing, how great is our God. Lebih sungguh lagi, Your name, come on. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. How great. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. How great, 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 how great is our God. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias, juga urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dalam pemberitaan firman ini kami dapat mengerti apa yang Engkau akan bicarakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang perlu diketahui atau diingat oleh kita orang Kristen dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Otomatis kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Yang perlu diketahui atau diingat oleh kita orang Kristen dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita lihat hari-hari ini kekristenan menjadi sorotan ya di mana-mana. Ada yang menjadi sorotan yang baik, ada pula yang menjadi sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan bahwa kehidupan kita itu adalah surat Injil yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu, kita setiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupan kita agar tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya, kita harus menjadi berkat. Rasul Paulus menuliskan bahwa setidaknya sikap yang harus kita miliki agar tidak menjadi batu sandungan, yaitu mampu menguasai diri, saudara. Hari-hari ini ada banyak hal dan banyak kejadian ya, yang dapat memancing kita untuk berbuat salah atau berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk berbuat yang tragis misalnya, tanpa berpikir panjang. Jadi kita pikir, mengapa itu bisa terjadi? Maka mungkin salah satunya adalah yang bisa kita temukan, tidak mampu kita orang Kristen untuk menguasai diri. Yang ada di akhir zaman ini dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita harus dapat menguasai diri, jadilah tenang dan banyak berdoa. Karena di 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa, ya saudara sekalian. Jadi dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita harus dapat menguasai diri. Jadilah tenang dan banyak berdoa, saudara. Oleh karena itu penting sekali kita belajar akan hal yang perlu kita ketahui atau kita ingat ya sebagai orang Kristen agar kita bisa menjadi orang Kristen yang benar, saudara sekalian. Coba untuk itu Argo bacakan Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11, kemudian 2 Petrus 3 ayat 8 Argo. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Jadi hal yang pertama saudara sekalian yang perlu kita ingat dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya saudara sekalian, kita harus tahu bahwa waktu Tuhan berbeda atau bukanlah waktu kita, saudara sekalian. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka menatap ke langit karena melihat Tuhan Yesus naik ya saudara sekalian ke sorga. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya saudara sekalian, jadi disitulah mulainya terjadinya disebut akhir zaman waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, nah akan datang kembali ya saudara sekalian. Jadi artinya ya nanti ada urut-urutan itu ya saudara sekalian, waktu Tuhan datang, kemudian ada sebelumnya ada waktu masa sukar misalnya seperti itu, dan kemudian ya seperti ini tadi dikatakan ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu tidak diketahui atau akhir zaman itu diketahui waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, disitulah akhir zaman itu dimulai saudara sekalian ya. 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi hal nomor satu untuk kita ingat untuk menantikan kedatangan Tuhan adalah waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, atau waktu Tuhan bukanlah waktu kita, saudara. Kita sering merasakan kok lama ya, karena menggunakan ukuran waktu kita dan bukan waktu Tuhan, bukan ukuran waktu Tuhan. Akhir zaman dimulai dari zaman Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga yang akan kita peringati nanti ya saudara, dan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Maka saat itulah akhir zaman, di mana kita menantikan Yesus datang kembali ya. Tahun 2000-an sekarang ini, saudara sekalian, menurut Allah itu baru 2 hari. Karena bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Waktu kita singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah kita seolah-olah Tuhan akan datang esok hari. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri. Bentengi hati kita dan pikiran kita dengan pengertian bahwa waktunya singkat. Jadi kita akan menjalani kehidupan dengan militan berbuat baik, tidak mendukakan hati orang lain. Siapapun juga, saudara sekalian, kita nggak mau dukakan hatinya. Juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu doa, komunikasi dengan Tuhan,
bergaul intim dengan Tuhan Yesus, dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah, satu, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, atau waktu Tuhan bukanlah waktu kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 12 ayat 39 sampai 40, kemudian 2 Petrus 3 ayat 9 Argo. Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini Yesus sendiri yang bicara, saudara sekalian ya. Karena hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Saudara sekalian, itu Tuhan Yesus yang ngomong. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia, Yesus, sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hal yang kedua yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita ingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah yang kedua kali, Tuhan Yesus pasti tepati janjinya. Kalau manusia yang berjanji bisa saja dipungkiri, tapi kalau Tuhan yang berjanji pasti akan tergenapi. Sebab jika Tuhan ikat janji, maka dia bukanlah Tuhan, saudara sekalian. Penundaan kedatangan Tuhan Yesus ini hanyalah bentuk kesabaran Tuhan, agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi kita percaya bahwa hari Tuhan akan datang. Entah Tuhan Yesus yang benar-benar datang, saudara sekalian, atau kita yang akan dipanggil pulang oleh Tuhan, ya. Tetapi kita harus percaya bahwa hari Tuhan akan datang. Gunakan kesempatan yang ada untuk hidup benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama, dan beritakan kabar baik agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Sebagaimana di 2 Petrus 3 ayat 11-12 katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Memberitakan kabar baik bisa kita lakukan dari mana saja, bisa dari rumah atau di mana kita berada. Sekarang teknologi sudah maju, saudara sekalian. Dengan media sosial kita bisa memberitakan tentang Tuhan, dengan menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran firman yang dapat menerangi hati manusia. Tetapi juga dalam kehidupan nyata, itu media sosial dunia maya ya, kita bisa berkata baik dan firman Tuhan sekali. Tapi dalam kehidupan nyata, kita juga harus terlihat sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Jangan menjadi batu sandungan. Kita selalu bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kita dalam langkah hidup sehari-hari dapat mencerminkan seseorang yang pantas dijadikan teladan, sehingga dapat menjangkau atau memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua adalah yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus pasti tepati janjinya, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 2 Petrus 3 ayat 10, kemudian 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 Argo. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri,
pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Petrus 3 ayat 10 katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 17-18 katakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Hal yang ketiga yang harus kita ingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah Tuhan Yesus datang tidak bisa diduga. Tuhan Yesus datang tidak bisa diduga. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, kata firman Tuhan. Bukan soal tidak tahu atau tiba-tiba saja, tetapi juga ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap, tidak berbekas, saudara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Juga persoalan dan masalah hidup kita pun juga pasti ada akhirnya, saudara sekalian. Berpeganglah kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab dunia bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang akan selalu setia. Biarkan Tuhan Yesus pulihkan hidup kita. Jangan mempunyai mental korban ya saudara. Dan kita fokus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Itulah inti kehidupan orang percaya di akhir zaman ini. Jadi hal yang ketiga, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Tidak bisa diduga atau seperti pencuri. Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga. Ya saudara, yang kita perlu ingat, yang harus kita ingat dalam menantikan kedatangan Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Lukas 18 ayat 8, kemudian 2 Timotius 3 ayat 1-9. Argo. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah
yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Lukas 18 ayat 8 katakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini Tuhan Yesus yang tanya. Ya, jadi untuk kita menunggu atau harus kita ingat ya, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kita punya iman yang terus bertumbuh, saudara sekalian. Juga di Timotius 3 ayat 1 sampai 9, tadi itu tuh cukup panjang ya saudara sekalian. Jadi inilah, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini sekarang sudah masuk masa yang sukar, saudara sekalian ya. Manusia akan mencari dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, beragak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, ini cukup panjang saudara sekalian ya. Alkitab berbicara tentang tantangan yang dihadapi umat Tuhan di masa akhir. Ya, seperti tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Akhir zaman ini orang akan memberontak terhadap orang tua. Tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak mempedulikan agama, dan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang Allah. Ini gambaran manusia yang menyedihkan di akhir zaman, saudara. Juga manusia yang akan memegang nilai hidup kebebasan dan materialistis dengan slogan, hidup cuma sekali dan nikmatilah sepuas-puasnya. Apa yang saya suka akan saya lakukan. Itu slogan hidup orang yang akan mau memegang kebebasan, saudara sekalian ya. Dengan nilai-nilai demikian tidak mengherankan kalau manusia mengalami krisis iman di akhir zaman ini. Terlebih dengan perkembangan luar biasa teknologi dan pengetahuan. Kita lihat ya di 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat, ini tentang Timotius ya saudara sekalian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama tumbuh hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, saudara sekalian. Ya, jadi mengapa iman Timotius bertumbuh, saudara? Timotius bertumbuh imannya karena didikan neneknya dan ibunya yang mengajarkan pengetahuan kebenaran. Jadi penting sekali selalu membaca firman Tuhan di dalam keluarga-keluarga atau orang tua dengan anak. Dari kecil anak sudah diberitahukan tentang firman Tuhan, jadi iman anak itu timbul. Sejak kecil sudah mengenal kitab suci dan pelajari firman Tuhan seperti yang dialami oleh Timotius ya. Dari neneknya dan ibunya yang selalu mengajarkan pengetahuan tentang kebenaran dari sejak kecil. Pelajari firman Tuhan dan merenungkannya, saudara sekalian. Jadi kita perlu selalu untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Untuk kita punya iman yang bertumbuh teguh atau iman yang teguh, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat yang harus kita ingat dalam kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kita punya iman yang terus bertumbuh. Yang perlu kita ketahui, untuk kita ingat ya, ada 4 hal dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 1, waktu Tuhan berbeda atau bukanlah waktu kita. Maka itu kita hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang. Esok hari bahkan kita anggap ya. Persiapkan diri kita dengan baik dan bentengi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kedua, Tuhan Yesus pasti akan tepati janjinya. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Gunakan kesempatan yang ada untuk hidup yang benar.
selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga, atau kata Alkitab seperti pencuri. Jadi artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Berpeganglah kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita fokus pada kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita punya iman yang terus bertumbuh teguh. Karena apa? Di akhir zaman akan banyak tantangan. Jangan menuruti hawa nafsu atau kebebasan atau materialistis, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu belajar dan kemudian juga ajar keluarga kita atau anak-anak kita, cucu kita, renungkan dan lakukan firman Tuhan, ya, dari sejak kecil, dari sejak dini, saudara sekalian. Baik kita yang sudah umur sekalipun juga, saudara, terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Nah, itulah saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Karena kita jangan mendukakan hati Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tujuan Tuhan adalah memuliakan Dia, Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki saudara sekalian untuk nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Tuhan Yesus sedang menyediakan rumah kita, rumah bagi kita di sorga. Dan Tuhan Yesus katakan kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal atau lautan api, ya, selama-lamanya, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Dan marilah kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan, ya, untuk kita. Hidup mengucap syukur kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Dan kemudian juga kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita ingat karya keselamatan itu, kita sudah diselamatkan dan kita sudah diampuni dosanya, saudara sekalian. Untuk itu kita jangan lagi berbuat dosa, jangan berbuat salah, jangan mendukakan hati Tuhan, jangan mendukakan hati sesama. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang dalam hidup ini, berjuang masuk ke pintu sempat, berjuang masuk surga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan barang siapa menang, ya, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, kamu akan dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Itulah yang kita kejar, yaitu hidup kekal. Ya, kita hidup di dunia ini, ya, waktunya singkat, tadi firman Tuhan katakan, ya. Jadi kita ingat yang kita lakukan adalah kita harus militan berbuat baik. Jadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, baik kita anak Tuhan, baik pun bukan orang-orang dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat melihat inilah kita anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, kita dalam hidup ini bertobat dan bertobat tiap hari. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Belajar dan belajar, belajar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Merenungkan firman Tuhan selalu, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kita tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian firman Tuhan. Jadi intinya, ya, untuk kita yang harus kita anak-anak Tuhan, orang percaya harus ingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah satu, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Atau bukanlah waktu kita, saudara sekalian. Dan kedua, Tuhan Yesus pasti akan genapi janjinya. Kalau Tuhan Yesus bilang katakan akan datang, dia pasti akan datang. Cuma waktunya tidak, kita tidak tahu kapan, ya, saudara, tidak bisa juga. Tuhan Yesus datang yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak bisa kita duga atau seperti pencuri. Dan keempat, kita harus punya iman yang terus bertumbuh teguh. Tuhan Yesus katakan, kalau Tuhan Yesus datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk punya iman yang terus bertumbuh teguh. Itulah saudara sekalian, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pagi ini.
Saya percaya kita semua mau hidup memuliakan Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusan Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta FSD Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan, kami diingatkan untuk terus yaitu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Doa kami terus untuk Ibu Gembala dan keluarga, Tuhan beri kesehatan umur panjang, Tuhan tambahkan hikmat, kuasa urapan untuk terus memimpin Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, boleh lihat tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama-sama, saya katakan, Tuhan Yesus, aku mau mempersiapkan diriku untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Aku percaya aku di Gereja Tiberias dipersiapkan mempelai Kristus yang akan pesta di sorga. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, Gembala Sidang kita tadi mengajar tentang yaitu yang harus diingat oleh orang Kristen dalam menantikan kedatangan Kristus di akhir zaman. Ya saudara, tanda-tanda yang terjadi di dunia ini kita boleh ya menafsirkan. Menafsirkan itu saudara mengartikan. Nah, mengartikannya itu enggak boleh dengan logika, dengan kepintaran kita. Menafsirkan itu saudara harus berdasarkan firman. Jadi kalau ada orang menafsirkan dengan logikanya, dengan kepintarannya, nah itu bisa keliru saudara. Tapi kalau kita menafsirkan berdasarkan Alkitab, maka percayalah penafsiran kita membawa kita kepada kebenaran. Katakan amin. Maka tadi Gembala Sidang kita mengajar tentang yaitu mempersiapkan yang harus diingat dalam menyambut kedatangan Tuhan di akhir zaman. Maka jelas saudara, keadaan dunia hari ini perang ya, kesulitan, dan banyak saudara orang murtad, banyak orang hari ini nggak percaya Tuhan Yesus, banyak orang hari ini merasa nggak perlu gereja, nggak perlu agama, nggak perlu kerohanian, yang penting pintar, yang penting cerdas, yang penting banyak uang. Tapi faktanya semua yang pintar, semua yang banyak uang, semua yang ya macam-macam saudara, akhirnya saudara bisa mengalami masa-masa yang sulit juga. Tapi selama saudara berjalan bersama Tuhan, apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun badai yang kita hadapi, kita pasti kuat, kita pasti bertahan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jadi nggak salah kalau kita menafsirkan bahwa kedatangannya sudah dekat. Amin. Kalau kita melihat keadaan, kedatangannya sudah dekat. Maka kita harus yaitu ingat orang Kristen itu harus ingat. Apa yang pertama? Bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Jadi kita jangan anggap masih lama. Kan di Alkitab tadi dikatakan saudara, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Orang sering bilang, kok nggak datang-datang dari zaman opa saya, dari zaman oma saya, dari tahun 40, dari tahun 60, nggak datang-datang. Nah saudara, Tuhan Yesus bukannya nggak mau datang tahun-tahun yang lalu, tapi Tuhan mau kasih kesempatan kita yang belum bertobat supaya bertobat. Katakan amin. Jadi jangan tafsirkan itu lalai, jangan tafsirkan itu keliru. Sama misalkan saudara, ya suami istri, suami salah terus, tapi istri, saya masih kasih kesempatan sama kamu gitu. Saya masih tinggal di rumah. Nah kalau dia udah gak kasih kesempatan, dia tinggalin itu suami saudara. Maka hari ini juga, kalau Tuhan belum datang, bukan Tuhan gagal, bukan Tuhan lalai, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Maka dia kasih kesempatan. Mungkin ada suamimu, mungkin ada istrimu, anakmu, keluargamu yang belum bertobat, masih dikasih kesempatan. Amin. Maka kita kalau renung-renungkan saudara ya masih banyak kadang orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang ya begajulan gitu saudara. Itu ternyata umurnya masih lebih panjang. Tapi kalau orang baik, saya berapa hari lalu melayani pemakaman di Gera Sentosa saudara. Ya saya kenal orang baik. Kadang-kala orang baik itu lebih duluan gitu saudara ya. Nah artinya apa? Ya Tuhan udah tahu orang ini ya cukup baik gitu saudara. Tapi kadang-kala kalau orang-orang yang bandel gitu, orang yang nakal, kenapa ya kok umurnya panjang-panjang saudara? Mungkin ini, jadi jangan anggap kebenaran. Mungkin ya salah satunya karena Tuhan mau orang itu bertobat. Amin. Jadi kalau Tuhan belum datang,
Tuhan mau kasih kesempatan waktu untuk bertobat. Amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita ajarkan bahwa Tuhan Yesus pasti tepati janjinya. Artinya apa? Dia pasti datang. Nah, masalahnya waktunya kapan kita nggak tahu. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita mengajar bahwa kita harus terus, saudara, yaitu bertumbuh di dalam iman. Kita yang keempat dan juga kita, yaitu kita harus punya iman yang terus bertumbuh teguh. Selanjutnya juga Tuhan Yesus datang kedua kali seperti pencuri. Jadi mari kita persiapkan diri kita. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau mempersiapkan diriku. Amin. Pertanyaannya, gimana mempersiapkan diri kita? Yaitu menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama kita baca Matius 6 ayat 24. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tegas berkata, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi pilihan cuma satu, kita mengabdi kepada Allah, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau kita ikut dunia ini. Pilihan ada di dalam diri kita. Maka salah satu cara mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, yang pertama kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Gak boleh mengabdi kepada Tuhan, ini gak waktunya lagi kita abu-abu. Setengah terang, setengah gelap, gak bisa. Ini bukan waktunya lagi kita main-main, gak boleh. Saudara gak boleh main-main lagi hari ini, saudara. Ini dunia makin sulit, dunia makin gak menentu, dunia makin jahat, dunia makin mengerikan. Kita gak boleh main-main lagi. Saudara yang beribadah gak boleh main-main ibadah. Saudara yang ke gereja, saudara yang melayani gak boleh main-main, saudara. Contoh sederhana, saudara rumah tangga nih. Lalu saudara main-main, rumah tangga saudara pasti lama-kelamaan akan hancur. Kok gitu sih? Iya kan saya rumah tangganya main-main gitu saudara. Kalau saudara main-main dengan rumah tangga saudara akan hancur. Amin. Contoh saudara kerja, saudara suka-suka saudara datang jam 12, kadang-kala jam 4 baru datang. Kok kerjanya gitu? Ya saya main-main kerjanya. Saudara nggak akan berhasil kalau kerjanya main-main. Amin. Orang-orang yang kuliah, orang-orang yang sekolah, main-main gak pernah belajar, gak pernah masuk kuliah, gak mengikuti pelajaran. Saya pastikan saudara akan menjadi mahasiswa abadi gitu saudara. Maksudnya apa? Gak lulus-lulus, jadi siswa abadi. Jadi sesuatu yang main-main gak akan berhasil. Sama kita ikut Tuhan pun gak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh, katakan amin. Maka hari ini siapapun saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh nih, saudara usaha sungguh-sungguh. Walaupun modalmu kecil, walaupun relasimu gak banyak. Tapi selama saudara sungguh-sungguh, saudara Tuhan buat berhasil. Amin. Iya. Ada banyak di Tiberias, saudara. Kita bersyukur di Tiberias ya. Gembala sidang, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji juga, mendiang Pak Pariaji. Banyak menciptakan saudara, orang-orang yang dulunya biasa-biasa jadi pengusaha. Saya jumpa orang-orang saudara, dulu cuma karyawan, sekarang jadi pengusaha. Kenapa? Karena sungguh-sungguh cari Tuhan. Dulunya cuma asisten dosen, sekarang jadi direktur eksekutif, saudara. Ya, semua mungkin di dalam Tuhan. Ya, saudara jangan berkecil hati. Yang penting apa? Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka saudara kalau ibadah sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh dengar firman. Amin. Kadang-kala banyak orang, saudara, ya dia di rumah nggak tidur, di gereja tidur gitu, saudara. Nggak di sini di luar gitu, saudara. Ya. Dengar firman sungguh-sungguh, baca firman. Amin. Maka percaya firman itu akan memerdekakan kita. Firman itu akan memberkati kita semua. Firman itu akan memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Kita baca bersama dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa?
Stop dulu, saudara perhatikan. Alkitab mengajar kita harus matikan dalam diri kita semua yang duniawi. Artinya apa? Paulus mengingatkan kita di dalam diri kita ini masih ada sifat-sifat, karakter-karakter, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang duniawi. Tapi Paulus mengingatkan itu harus diredam, itu harus dimatikan, itu harus dibuang. Tadi dikatakan apa? Percabulan, perzinahan, keserakahan, jahat, macam-macam itu harus dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Ayatnya yang ke-6 sama-sama kita baca Kolose 3, 2, 3 ya. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Yang mana yang mendatangkan murka Allah? Yang duniawi. Apa itu tadi duniawi? Perzinahan, percabulan, yang jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan apa? Murka Allah. Jadi selama saudara melakukan hal-hal yang duniawi, itu akan mendatangkan murka Allah. Maka yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita kedatangan Tuhan di akhir zaman. Yang kedua, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Mungkin saudara berkata, pendeta, kita kan masih hidup di dunia. Setuju, kita belum di sorga, kita masih hidup di dunia. Tapi bukan berarti kita hidup dengan cara-cara dunia. Kenapa? Karena kita warga kerajaan sorga. Kita di dunia ini cuma transit. Kita di dunia ini cuma numpang. Misalkan saudara rumahnya di Jakarta. Lalu saudara pergi transit ke Jogja. Maka walaupun saudara ya dengan tata cara di sana, saudara harus seperti biasa warga Jakarta misalkan gitu saudara. Ya kita ini memang masih hidup di dunia, tapi kita nggak boleh pakai cara-cara dunia. Contoh saudara, saudara usaha ya atau kerja. Selama saudara usaha kerja pakai cara-cara dunia, saudara akan stres. Apa itu cara-cara dunia? Orang kan bilang harus pinter, harus punya banyak koneksi, harus punya banyak modal, harus kerja keras. Coba saudara perhatikan, renungkan. Faktanya orang yang pinter, orang yang kerja keras, orang yang punya koneksi, apakah semua orang-orang itu berhasil? Tidak juga. Ada banyak orang kerja keras, banting tulang dibanting-banting. Tapi enggak berhasil juga. Tapi ada orang jemaat Tiberias yang cuma dari tempat tidur dia kerja, cuma by phone dia dapat 2,5 M. Kenapa? Alkitab bilang waktu tidur pun aku bisa memberkati engkau. Jadi kita enggak boleh hidup hanya dengan pakai cara-cara dunia. Selama saudara pakai cara-cara, contoh saudara waktu pandemi saudara, waktu pandemi ya. Uang enggak ada artinya, ada orang sakit mau masuk rumah sakit, tolong dong mau masuk enggak bisa penuh. Saya bayar berapa aja enggak bisa penuh. Saya bayar berapa enggak bisa penuh. Artinya apa? Hidup kita hari ini bukan karena uang. Hidup kita hari ini karena Tuhan. Kalau hidup saudara karena Tuhan, jangan takut dengan hidup ini. Seringkali kita takut. Takut enggak makan, takut enggak bisa bayar cicilan rumah, takut enggak bisa bayar uang sekolah anak. Padahal saudara masih hidup itu maunya Tuhan. Maka orang-orang yang takut kadangkala korupsi, curi. Kenapa? Takut enggak kepenuhi kebutuhannya. Padahal saudara hidup karena maunya Tuhan. Maka tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku kan hidup karena maunya Tuhan. Aku masih bangun pagi nafas karena maunya Tuhan. Masa Tuhan biarin aku lapar? Iya, saya suka gitu saudara. Tuhan kan aku melayani Tuhan, aku kan hidup karena Tuhan. Masa Tuhan aku biarkan lapar? Tuhan gak biarkan saudara lapar. Tuhan pasti pelihara saudara. Amin. Maka matikan semua yang duniawi. Terus ikut Tuhan. Maka percaya hidupmu seperti di sorga. Hidupmu berkemenangan. Hidupmu diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga yang terakhir kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang, cari perkara yang di mana? Di atas. Kenapa? Lanjut. Di mana
Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah. Apa yang harus kita pikirkan? Perkara yang di atas. Bukan kekayaan, bukan gimana caranya jadi kaya. Pikirkan perkara yang di atas. Terus ayat 3, sama-sama 2, 3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam apa? Kemuliaan. Saudara perhatikan, apabila Tuhan datang nanti, kita yang memikirkan perkara yang di atas, kita yang mencari perkara yang di atas, kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Maka yang ketiga, bagaimana mempersiapkan diri kita kedatangan Kristus di akhir zaman. Yang ketiga, mari pikirkan, cari perkara yang di atas. Amin. Coba sekarang banyak orang saudara sakit depresi. Ya, tadi pun di Betos ketemu, Pak tolong Pak, ini anak ibu ini depresi Pak. Banyak saudara sekarang orang, ya mohon maaf ya, bukan di sini, di luar gitu saudara. Banyak orang kadang saudara, ya gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu saudara nggak selalu harus di rumah sakit saudara. Banyak orang saudara masih kerja tapi nggak ada apa-apa, marah-marah gitu. Nggak ada apa-apa, ketakutan. Padahal nggak ada apa-apa gitu saudara. Iya, dipegang tiba-tiba teriak. Kenapa? Pikirannya saudara. Selama saudara pikirin dunia ini, saudara nggak tenang, stres. Tapi selama saudara pikirkan perkara yang di atas, apapun yang saudara perlu, apapun yang saudara cari, Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Katakan amin. Hari ini mari cari sorga, semua pasti ditambahkan. Cari Tuhan, Tuhan pasti datang menjemput kita, mempelai yang siap pesta di sorga. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus yaitu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
Yang di rumah juga katakan, lebih baik satu hari di belantang. Amin. Daripada 1000 hari. Oh, aku memuji-Mu Tuhan, puji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Boleh sekali lagi dengan suara-suara bagi Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersama-sama pada siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Sama-sama di hadapan Tuhan kita naikkan pujian bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berdiri bersama-sama Gereja Tiberias. Orang yang terkasih kembali sidang berkaitan dengan Pariaji. Setiap kami menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo tolong bacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita dengar tadi firman Tuhan, saudara sekalian, hidup kekal ditemui melalui kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan kita akan mendapatkan hidup yang kekal atau hidup di sorga. Dan saudara sekalian, kita akan bukan kematian yang kekal ya, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan ya, saudara sekalian, di sorga nanti. Dan kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan kemudian juga kita sungguh akan dapat hidup dari Tuhan ya, untuk otomatis hidup di bumi seperti Tuhan Yesus mengajar dalam doa bahwa kita hidup di bumi seperti di sorga, dan kelak juga akan hidup kekal di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bayangkan saudara sekalian, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, segala sesuatu bisa terjadi. Hal-hal yang mujizat, yang spektakuler dapat terjadi. Ya. Tuhan Yesus bilang, minta apa saja maka akan diberikan. Ya. Otomatis juga kita tidak akan meminta yang tidak-tidak. Ya. Apa yang kita minta harus dalam perkenanan Tuhan, saudara sekalian. Ya. Kita akan meminta hal yang memuliakan Tuhan Yesus. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, tidak akan mengalami kesukaran yang mana. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu berarti semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus menjadi pelaku daripada firman-Nya dan menyenangkan hatinya dan hidup di dalam kekudusannya dan hidup memuliakan Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut. Itu janji firman Tuhan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya, terlebih kita, apapun yang terjadi pada diri kita, saudara sekalian, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah, entah masalah finansial atau apapun, tidak akan kita atau kita akan berkemenangan ya, tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Kita akan berkemenangan dan kita pasti mujizat Tuhan Yesus pasti terjadi. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu
memakai minyak urapan, dan kemudian juga kita diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, tutup bungkus darah Yesus, dan kemudian minta pasukan malaikat menjaga kita, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran. Terlebih kita hidup di dalam Tuhan Yesus dengan memanage kehidupan kita, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dan kemudian memanage finansial kita dengan baik. Ya, kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, dan hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian. Kita tidak pernah mau mengganggu orang lain, ya saudara sekalian, ya, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Nah, marilah kita akan menerima perjamuan kudus ini. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Oleh darah Yesus, aku tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan apapun juga kebutuhan lain, misalnya finansial ataupun masalah orang tua, keluarga, rumah tangga, ataupun apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami. Dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, membimbing kami, dan mendampingi kami dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Untuk kami selalu berkenan di hadapan Engkau, juga berkenan di hadapan sesama. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dimanapun berada. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan apa yang dilakukan selalu naik, tidak pernah turun, selalu berhasil. Jadi kepala dan bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Tuhan Yesus, berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berkat rohani, mereka punya kuasa dan wibawa dari surga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Berikan berkat jasmani Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi apapun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi.
Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, dipakai Tuhan dan berkhotbah dengan heran dan luar biasa, dengan wibawa ilahi Tuhan Yesus dan tanda-tanda heran menyertai. Berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini terlalu tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, usher, greeter, choir, dan media, dan juga kids dan Warner Guest. Tuhan Yesus selalu dilindungi Tuhan, juga Tuhan Yesus selalu apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, pakai dengan heran dan luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus, dan istri diberkati dengan anak, dan Ibu Radina Samosir diberkati, dan Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati. Tuhan Yesus berikan usaha-usaha baru, proyek baru, dan pakai di dalam pelayanan dengan heran dan luar biasa. Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kiastianto Abiatar diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana dan Pak Antoni diberkati, Pak Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan Gereja Tiberias Indonesia semua program yang ada, Winner Camp, semua program Gereja Tiberias Indonesia dalam perkenanan-Mu, berkenan selalu dengan semua apapun yang berada di dalam Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, untuk apapun yang program yang terjalani dengan baik, terlaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami Tuhan Yesus oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau sayangi, Kau berkati dengan limpah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dan serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, jemaat Gereja Tiberias Indonesia, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvi Sirait. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu, terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus mempersiapkan kami semua jemaat Tiberias, yaitu mempelai yang siap pesta di sorga. Saudaraku, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah Minggu Raya pada hari ini. Kami boleh mendengar firman, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus dan diurapi dengan minyak urapan. Dan terima kasih untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh Gembala Sidang kami. Dan kami percaya doa orang benar sungguh besar kuasanya. Kami semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet gunung iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa mujizat berkat dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Pak Yoris Stefani bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, juga Andrew, juga yaitu Sandi, juga berkati Jeremy, dan semua anak-anak muda choir. Berkati, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Terus Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Terus Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan.
Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh dalam-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu